Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Junior dari kelas 2D Penjas NPM 19219150. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan di antaranya. Permasalahannya yang pertama, konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Nah, selanjutnya yang kedua ada belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan dan pengetahuan beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan belum terkomodasi di dalam kurikulum. Nah, yang keempat, belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, yang terakhir yang keenam, standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi, proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dan dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum 2013, di mana landasan kurikulum 2013 ini terbagi menjadi, yang pertama ada landasan yuridis, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan empiris, yang keempat ada landasan teoretik. Nah, jadi terbagi ada 4. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, landasan teoritis, landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Nah, lanjut, yang kedua ada landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan
ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum, pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau, memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang dengan 3 dimensi kehidupan tersebut. Yang ketiga adalah landasan empiris. Landasan empiris sebagai negara bangsa yang besar dan segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya yang keempat, landasan teoretik. Pada kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori-teori pendidikan berdasarkan standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum dan kualitas minimal warga negara untuk satu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan standar kompetensi. Lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan yaitu SKL, SD, MI, SMP, MTS, SM, SMA, MA, SMK atau yang lainnya. Kompetensi adalah kemampuan seorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kurikulum 2013, di mana prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis dan Permendikbud tersebut. Yang pertama ada peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, ada pembelajaran terpadu. Dan yang keenam, ada pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Dan yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, atau disebut dengan tuturi handayani. Yang 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Yang terakhir, yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang ke-14, pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebutkan NKRI. Standar nasional pendidikan terdiri dari yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Nah, yang kedua ada standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidik wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pemimpin satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan supaya peserta didik merasa nyaman. Dan yang keenam ada proses pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri dari 3, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. 3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, ansurasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidik jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.